Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Selamat pagi dan selamat hari Sabat buat kita semua. Walau di mana saja kita berada, saya pasti malaikat Tuhan sentiasa ada bersama dengan kita. Mari kita mulakan Sabat kita pada hari ini. Mari kita memujikan nama Tuhan. Kita nyanyi beberapa lagu. Lagu pertama kita nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Saya pasti kita semua sangat gembira pada hari ini. Terima kasih karena menyanyi bersama. Walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama, tapi saya percaya malaikat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita teruskan lagi memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali.
Kan terbang tinggi bersama Dia. Sebagai lagu pembuka kita, mari kita semua nyanyikan Pertolonganmu. Tuhan Bapa di syurga, terima kasih atas berkat penjagaan yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga pada saat ini kami dapat menyucikan sabat-Mu Bapa. Bapa, pada saat ini kami ingin mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama dengan kami dalam perbincangan sekolah sabat kami, agar apa saja yang kami bincangkan nanti dapat kami fahami dan dapat kami aplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa karena sudah mendengar doa ini. Semua ini kami minta dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pada saat ini saya ingin menjemput Oja Lista untuk menyampaikan lagu istimewa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Seperti wanita mengurapimu,
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia mau melayanimu. Pada saat ini, mari kita sediakan hati kita untuk Sabat School Lesson yang akan dipimpin oleh Mr. Lechel. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini ialah bahasa, ayat, dan konteks. Seperti yang kita tahu, kuartil ini kita fokus kepada pentafsiran Alkitab, cara-cara untuk memahami Alkitab dengan lebih baik. Dan ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat dalam Ulangan 31 ayat 26. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Alkitab adalah merupakan sebuah bukti, merupakan sebuah saksi kepada kita semua. Lebih daripada 6.000 bahasa dituturkan di dalam dunia ini. Namun hanya 600 bilangan Alkitab yang telah 600 bahasa di mana Alkitab yang lengkap telah diterjemahkan. Dan walaupun yang masih kurang separuh daripada bahasa yang diketahui di dunia, kita tetap bersyukur sebab dari masa ke semasa lebih ramai orang yang akan dapat membaca Alkitab. Kita teruskan saja dengan pelajaran hari Ahad, yaitu memahami kitab suci. Tetapi sebelum itu, kita tengok apakah sebab Tuhan ingin Alkitab ditulis. Sebab yang pertama, untuk bersaksi tentang pekerjaannya melalui sejarah. Apabila kita membaca Alkitab, ia penuh dengan cerita pekerjaan Tuhan. Dan ini adalah salah satu sebab kenapa Tuhan mahu supaya Alkitab ditulis. Ini karena dia mahu umat-umat dia di dunia, generasi sekarang, dan terutamanya generasi yang akan datang untuk mengetahui kepentingan pekerjaan yang dia lakukan di masa yang lepas. Yang kedua, untuk membuat rencana keselamatannya diketahui. Semenjak dari penciptaan dunia dan terutamanya penciptaan manusia, Tuhan telah pun merencanakan keselamatan manusia, terutama sekali selepas manusia jatuh ke dalam dosa. Dan melalui pembacaan ataupun penulisan Alkitab, kita dapat mengetahui rencana yang dimaksudkan Tuhan, cara-cara untuk diselamatkan, dan juga cara-cara untuk berjalan di jalan yang benar. Ketiga, untuk mengajar kita cara bertindak dan keadilan. Ini sangat-sangat berkait rapat dengan perwatakan Tuhan sebagai seorang Tuhan yang mementingkan keadilan. Jadi 3 sebab ini adalah 3 sebab yang utama mengapa Tuhan mahu Alkitab ditulis. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan fungsi Alkitab adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelemahan yang kita ada, dan untuk melengkapkan diri kita melakukan perbuatan yang baik. Tuhan telah memilih bahasa Ibrani untuk menulis Alkitab, sekurang-kurangnya dalam Perjanjian Lama, dan di sini Tuhan telah menggunakan bahasa Aram, yaitu pada masa itu bahasa yang paling digunakan dengan meluas ataupun universal. Dan setelah itu bangkitnya budaya Yunani, dan itu telah membuka peluang baru untuk Alkitab diterjemahkan kepada bahasa Yunani pula. Dan setelah itu perjanjian baru telah dikomunikasikan, telah diterjemahkan kepada bahasa Yunani. Dalam Ulangan 32 ayat 46, Tuhan berkata, "Perhatikanlah segala perkataan yang
kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sesungguhnya Alkitab itu dicipta untuk dituruti, dan Tuhan telah memerintahkan kepada penulis buku Ulangan ini supaya setiap perkataan yang ditulis dalam Alkitab untuk dituruti. Dan ayat 47 pula telah mengatakan mengapa ayat-ayat dalam Alkitab ini tidak sia-sia. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Secara amnya, Alkitab adalah panduan hidup kita. Dimanapun kita pergi, Alkitab akan menunjukkan cara-cara supaya kita dapat menjalani kehidupan yang baik. Kita teruskan dengan pelajaran pada hari Isnin, perkataan-perkataan dan maksud perkataan itu. Dalam setiap bahasa terdapat perkataan-perkataan yang begitu kaya dan mendalam maksudnya. Kadang-kadang apabila kita membaca sesuatu ketikan di dalam Alkitab, kita akan menginterpretasikan ayat itu secara literal. Tetapi pada masa yang sama, ayat itu mungkin, ataupun perkataan itu mungkin mengandungi maksud yang lebih mendalam. Dan dalam pelajaran ini kita akan fokus kepada dua perkataan Ibrani yang sering digunakan, terutamanya di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, perkataan chesed. Begitulah kali cara sebutannya itu, saya pun tidak tahu. Chesed adalah salah satu perkataan terkaya maksudnya dan paling mendalam dalam Perjanjian Lama. Ia menggambarkan cinta kasih Tuhan, kasih sayang, rahmat, dan sikap perjanjian terhadap umatnya. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 6, Tuhan berkata, Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar untuk dia. Dan ini adalah merujuk kepada Daud. Dan dalam Mazmur 57 ayat 3, dia mengirim kasih setia dan kebenarannya. Tidak dinyatakan siapa yang dikatakan di sini. Ayat ini ditujukan kepada siapa, tapi saya pasti semua ini ditujukan untuk kita. Dan dalam Mika 7 ayat 20 ada mengatakan, dia menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham. Ini merujuk kepada Israel. Jadi perkataan chesed ini menggambarkan kedalaman rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Salah satu perkataan lagi yang sering diterjemahkan sebagai damai yaitu perkataan Ibrani shalom. Dan saya rasa kita semua tahu perkataan ini, sebab kadang-kadang kalau kita selain dapat mengucapkan selamat hari Sabat kepada sesama kita, kita juga mengucapkan Sabat shalom. Shalom boleh diterjemahkan sebagai keutuhan, kesempurnaan, dan kesejahteraan. Tapi ia juga adalah lebih daripada itu. Jadi dengan mengucapkan Sabat Shalom atau selamat hari Sabat, ia menggambarkan persekutuan kita dengan Tuhan yang telah memberikan kita keamanan dan keutuhan hidup yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Seterusnya kita akan pergi kepada pelajaran hari Selasa, pengulangan pola perkataan dan makna. Dalam pemikiran orang Ibrani terdapat beberapa cara untuk mengungkapkan ide-ide yang memperkuat maksud dan menekankan kepentingan konsep. Berbanding dengan bahasa Eropa yang lain, bahasa Ibrani tidak mempunyai tanda baca. Oleh itu, penulis Ibrani telah tampil dengan cara yang lain untuk menunjukkan di mana sesuatu ayat itu berakhir. Kita akan merujuk kepada beberapa ayat di dalam Alkitab untuk menunjukkan penggunaan pengulangan pola perkataan dan maksudnya di sini. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, perkataan menciptakan yang telah dituliskan oleh Musa diulang sebanyak 3 kali. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptanya mereka. Penekanan dalam perkataan cipta ini menunjukkan bahwa ciptaan ini adalah ciptaan Tuhan, dan tiada Tuhan lain yang telah menciptakan Adam selain daripada Tuhan. Dalam Yesaya 6 ayat 3, perkataan kudus diulang sebanyak 3 kali
kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, menunjukkan betapa kudusnya, betapa sucinya Tuhan pencipta segala sesuatu di dalam dunia kita ini, dalam alam semesta. Dan dalam Daniel 3 pula kita dapat melihat ungkapan patung yang didirikan oleh Nebukadnezar diulang sebanyak 10 kali. Penekanan di sini merujuk kepada Raja Nebukadnezar yang mahu dirinya disembah dan bukannya Tuhan yang benar. Pelajaran Rabu, kita akan bercakap mengenai ayat-ayat dan konteks. Seringkali apabila kita membaca Alkitab, kita akan salah mentafsirkan maksud ayat yang dimaksudkan dalam Alkitab, yang tulis dalam Alkitab ini. Kata-kata di dalam Alkitab tidak berdiri sendiri. Sekiranya kita merujuk kepada satu ayat saja, kita mungkin tidak akan dapat mendapat maksud sebenarnya. Dalam ayat itu, kita perlu kaitkan dengan ayat-ayat yang lain yang terdapat di dalam Alkitab. Dan sebab itulah pemahaman mengenai kaitan ayat dan konteks dalam memahami ayat Alkitab adalah begitu penting. Dalam Kejadian 1 ayat 27, kita melihat bahwa pengulangan istilah bara menunjukkan penekanan kepada penciptaan manusia. Sekarang kita melihat manusia itu ditakrifkan dalam konteks ayat ini sebagai lelaki dan perempuan. Jadi dalam ayat Kejadian 1 ayat 27, penciptaan manusia merujuk pada penciptaan lelaki dan perempuan. Dan ini bermakna bahwa istilah Ibrani Adam harus difahami dalam petikan ini sebagai rujukan secara umum kepada orang atau umat manusia. Walau bagaimanapun, apabila kita melihat dalam Kejadian 2 ayat 7, istilah Adam yang sama digunakan untuk merujuk kepada pembentukan Adam dari debu tanah. Jadi di antara dua ayat ini kita dapat melihat perbezaan dari segi maksud perkataan Adam itu sendiri. Dalam Kejadian 1 ayat 27 yang merujuk pada penciptaan manusia secara am, yaitu kedua-dua lelaki dan perempuan. Tetapi dalam Kejadian 2 ayat 7 perkataan Adam merujuk pada penciptaan Adam saja, yaitu dari debu tanah. Walaupun adanya perbezaan di antara kedua-dua ayat ini, secara dasarnya kita dapat melihat, kita ditunjukkan bahwa asal usul manusia adalah dari Tuhan. Itu adalah sesuatu yang pasti. Di dalam pelajaran Kamis, buku-buku dan perkabaran mereka. Ini adalah tajuk untuk pelajaran pada hari Kamis. Unit-unit yang lebih besar dalam kitab suci adalah buku-buku Alkitab. Buku-buku Alkitab ditulis untuk tujuan yang berlainan dan dalam keadaan yang berbeza. Sesetengah berfungsi sebagai perkabaran nubuatan, yang lain adalah himpunan seperti Mazmur. Jadi Alkitab ini dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang bagian lain adalah Mazmur, bahagian lainnya adalah perkabaran nubuatan. Untuk memahami Alkitab dengan lebih baik, kita perlu mengetahui dan memahami bahagian-bahagian Alkitab ini secara individu dahulu. Penulis memainkan peranan yang sangat penting untuk kita memahami setiap tulisan di dalam Alkitab. Jadi untuk kita memahami tulisan di dalam Alkitab, ayat-ayat Alkitab adalah lebih baik untuk kita memahami dan mengenali siapakah penulis Alkitab itu sendiri dahulu. 5 buku pertama dalam Perjanjian Lama dikenal pasti sebagai telah ditulis oleh Musa. Ini disahkan oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 26, Yohanes 5 ayat 46, 47, dan Yohanes 7 ayat 19. Jadi dalam buku Perjanjian Lama, 5 buku pertama itu semuanya telah ditulis oleh Musa. Jadi begitu sajalah rumusan pelajaran sekolah sahabat kita untuk sahabat ini. Mungkin cara penyampaian ataupun kandungan yang saya sampaikan itu tidaklah begitu mendalam, tapi saya harap ia dapat membantu sedikit sebanyak dalam usaha kita untuk memahami kandungan dalam Alkitab, dan juga supaya kita dapat mentafsirkan Alkitab dengan cara yang betul dan berkongsi tafsiran tersebut dengan orang yang lain. Selamat hari Sabat.
Selamat pagi dan selamat hari Sabat buat kita semua. Terima kasih karena masih lagi setia bersama dengan kami pada saat ini. Pada saat ini mari kita akan masuk ke kebaktian kedua. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan beberapa lagu. Kita nyanyikan Aku Suka Ceritakan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita teruskan lagi pujian kita nyanyikan Oh How I Love Jesus. Sweetest name on earth.
Mari kita nyanyi lagu pembuka kita, Kuasa Darahnya. Ingin bebas dari beban dosa, berkuasalah terang darah Yesus. Ingin menang lepas dari susah, berkuasalah darah Yesus. Nyatalah terang kuasa darahnya Al-Masih, dombahu. Nyatalah terang kuasa darahnya Al-Masih, Yesus dombahu. Ingin lepas dari nafsu dunia, berkuasalah terang darah Yesus. Mari segera serta terima kurnia, berkuasalah darah Yesus. Nyatalah terang kuasa darahnya Al-Masih, dombahu. Nyatalah terang kuasa darahnya Al-Masih, Yesus dombahu. Ingin kerja bagi Yesus Raja, berkuasalah terang darah Yesus. Ingin selalu turut sabda Tuhan, berkuasalah darah Yesus. Nyatalah terang kuasa darahnya Al-Masih, dombahu. Nyatalah terang kuasa darahnya Al-Masih, Yesus dombahu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada di surga, terima kasih karena Engkau selalu setia bersama dengan kami. Kalau apa juga keadaan kami Bapa. Bapa, pada saat ini kami ingin mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama dengan kami pada saat kami mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh pembicara sebentar nanti. Berkati juga pembicara kami agar apa saja yang dia sampaikan nanti dapat kami fahami dan dapat kami aplikasikan dalam hidup menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa karena doa ini Engkau telah sempurnakan, karena semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Pada saat ini saya ingin menjemput Mr. Choi untuk lagu istimewa. Hai, selamat hari Sabat Church. Hari ini saya akan menyanyikan lagu bertajuk Kasih Bapa. Kasih Bapa telah mengubahku menjadi bejana yang baru, agar aku selalu mengerti karunia-Mu. Kasih Bapa telah mengubahku menjadi bejana yang baru, agar aku selalu mengerti karunia-Mu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu, oh Tuhan, sebab kasih-Mu Bapa menyelamatkan hidupku. Kasih Bapa tak mengubahku
untuk lagu istimewa yang disampaikan oleh Mr. Choi sebentar tadi. Pada saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Semili Tajau. Beliau ialah pengarah belia bagi Sarawak Mission. Masa dan tempat ini dipersilakan. Selamat hari Sabat kepada semua teman-teman kita yang berada di Penang Adventist Hospital. Salam dari Sarawak dengan semua anak-anak kita dari Sarawak, dari Sabah dan semua kita yang bekerja di sana. Topik kita pada hari Sabat ini ataupun sermon title saya adalah Ku Mahu Cinta Yesus Selamanya. Dan kita boleh melihat ayat ini di dalam buku Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22 yang berbunyi begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini merupakan ayat inti kita pada pagi ini. Soalan yang saya mau lontarkan kepada semua kita. Siapa yang pernah bercinta di sini? Siapa yang pernah putus cinta? Siapa yang tak pernah putus cinta? Dalam setiap kehidupan kita, kisah kita berlainan, cabaran kita berlainan. Kita akan melihat kisah cinta di bibir orang Kristen. Saya sangat suka tentang kisah cinta ini. Pribadi, pengalaman dalam hidup kita sebagai orang Kristen, memang kita seperti orang yang biasa juga. Kita mengalami pengalaman bercinta. Ini direkodkan dalam buku Kejadian pasal 29. Dan dalam buku Kejadian pasal 29 merekodkan cinta pandang pertama. Saya percaya kita semua ada pengalaman cinta pandang pertama kita. Di sini kita akan melihat dalam buku Kejadian pasal 28 ayat yang kedua sebelum kita balik ke dalam buku Kejadian pasal 29. Di sana kita melihat bagaimana cinta pandang pertama ini direkodkan di dalam kitab. Mengisahkan Yakub pada suatu ketika di mana dia pergi ke sebuah tempat yang bernama Tanah Padang Aran di dalam buku Kejadian 28 pasal 2. Di sanalah bermulanya titik-titik ataupun bibit-bibit cinta Yakub. Dan pertemuan pertama beliau dengan seorang perempuan dan telah menyebabkan dia telah jatuh hati dengan seorang perempuan yang bernama Rahel ataupun Rachel. Ini direkodkan di dalam buku Kejadian pasal 29 ayat yang ke-18. Dan apa yang berlaku di sana oleh kerana kerelahan hati dia, dia sanggup bekerja dengan bapa si Rahel selama 7 tahun lamanya. Dan apa yang kita lihat setelah tamat 7 tahun, dan bapa kepada Rahel ataupun bakal bapa mentua si Yakub telah mengadakan pesta kawin untuk mereka berdua. Ini direkod dalam buku Kejadian pasal 29 ayat yang 22. Dan untuk malam pertama, dan kita melihat kisah yang begitu sedih yang berlaku kepada si Yakub ini, di mana waktu mereka pada malam pertama itu, temannya Rahel ataupun Rachel telah ditukarkan oleh bapa Rahel ini si Laban dengan anak sulungnya Leah, dan mereka telah tidur bersama. Kalau kita lihat dalam perkataan malam pertama itu, semua kita yang sudah berkahwin, kita pasti ingat peristiwa-peristiwa yang sungguh istimewa dalam hidup kita. Dan Yakub kebesokan paginya bangun dan dia merasa marah sekali. Apa tidaknya? Malam pertama sepatutnya dengan orang yang dicintai, tetapi orang lain pula yang tidur bersama dengan beliau. Dan soalan yang digunakan
direkodkan di dalam buku Kejadian pasal 29 ayat 25. Dia mengatakan begini, "Mengapa tipu aku?" Soalan ini ditujukan kepada si Laban. Dan Laban menjawab, bapak si Rahel. Dia menjawab dalam buku Kejadian 29 ayat yang ke-26. Dan dia menjawab begini, "Tradisi mereka tidak membenarkan anak bungsu melangkah benur." Ini perkataan yang saya guna. Memang di dalam adat istiadat kita, culture kita, ada yang seperti begini. Kamu tidak boleh melangkah benur dengan syarat kamu membayar sesuatu. Ini yang telah berlaku kepada Yakub, karena Yakub sendiri pekurang arif dan mungkin dia tidak bertanya kepada orang di sekeliling mereka apa yang harus dia perbuat jika dia mau mencintai seseorang sebelum mengenali keluarga itu. Jadi kita sebagai pekerja Tuhan, waktu kita memilih teman kita, kita harus tanya background-nya, culture-nya. Janganlah kita seperti Yakub. Kita tidak bertanyakan sesiapa di sekeliling kita. Dan akhirnya kita menyesal dalam hidup kita. Dan apa yang berlaku? Yakub, dia tidak lemah semangat. Dia tidak lemah semangat. Tapi apa yang dia lakukan, ialah dia memohon untuk berkawin dengan Rahel. Dan inilah yang dikatakan, dia lontarkan soalan cepu emas ini kepada bakal ataupun sudah menjadi bapak mentuanya ketika itu. Dia mengatakan, "Saya mau kawin dengan anak kamu Rahel ataupun Rachel." Dan dalam buku Kejadian pasal 29 ayat 27, kamu boleh kawin dengan Rachel ataupun Rahel dengan syarat. Bapak dia ini pula memberi syarat. Apa syaratnya? Nomor satu ataupun yang pertama adalah kamu harus tidur dengan Lia selama 7 hari. Oke, ini yang berlaku di sana. Kita lihat dalam buku Kejadian 29 ayat 27. Dia harus tidur bersama dengan Lia ataupun Lia selama 7 hari. Dari malam pertama mereka dan sampai hari yang ke-7. Yang kedua, bekerja dengan Laban selama 7 tahun lagi sebagai upahnya. Sanggupkah kita selepas 7 tahun kita bekerja dan kita ditipu dan bekerja lagi kontrak, diberi kontrak lagi 7 tahun. Oke, dan saya pasti kita di PAS kita tahu tentang kontrak kan, berapa tahun kita selepas selesai dalam pengajian kita ada kontrak dengan PAH ataupun hospital lain di mana kita harus bekerja, melayani sampai habis kontrak dan baru kita bebas. Dan apa yang berlaku di sini selepas tamat 7 tahun? Akhirnya Rachel ataupun Rahel berkawin dengan Yakub yang dia cintai. Cinta dan kepalsuan sangat banyak berlaku di masyarakat kita. Cinta Yesus kekal selamanya dan kepastian hidup dengannya pasti benar. Dan cinta Yesus dengan semua manusia tidak pernah putus. Cinta Yesus tidak boleh dipadam dengan api, air, dan kepalsuan. Cinta Yesus itu kekal. Cinta Yesus itu kekal selama-lamanya. Apakah tanda-tanda cinta kita dengan Yesus? Di dalam buku Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Saya membaca sekali lagi. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Perilaku melakukan segala kehendak Bapa di surga. Sangatlah menyenangkan Tuhan. Dan itulah kita lihat bagaimana kesenangan hati Tuhan itu kepada Raja Daud. Mari kita lihat ayat yang kita beri perhatian kepada ayat yang perkataan kehendakku. Yang saya akan lebih bahaskan tentang ayat kehendak di dalam pelajaran kita ataupun di dalam khotbah sehari ini. Mari kita lihat maksud kehendak di dalam Greek, bahasa asal kita. Saya telah melihat lexicon ataupun Greek Strong Dictionary ataupun kamus Greeka ataupun Greek di dalam lexicon, dan kita belajar perkataan kehendak ini. Kita melakukan kehendak Tuhan, itulah Tuhan itu sangat menyayangi si Daud. Kenapa? Mari kita lihat. Dan perkataan yang kita lihat di sini adalah kehendak, dan dalam Greek perkataan itu adalah telema. Telema, bukan dilema ya. Telema. Telema. Dan ini merupakan kata nama.
Maksudnya, kehendak yang pertama adalah bermaksud sukarela, melakukan dengan senang hati, voluntary. Itu maksud kehendak di dalam bahasa asalnya. Yang kedua, maksud kehendak adalah nasihat. Apakah kita mendengar nasihat daripada Tuhan? Dan isi seterusnya, perkataan seterusnya, atau arti dari nasihat ini merangkumi penasihat. Apakah kita boleh menjadi penasihat kepada orang lain? Membicara perkataan Tuhan, menegur seseorang dalam hidup kita. Itu adalah kehendak. Oke, jadi ketiga adalah azam kita. Apakah azam kita? Dalam telema, perkataan kehendak ini adalah azam. Apakah kita berazam untuk terus maju ataupun kita stagnan ataupun kita di sana saja? Sebagai orang Kristen, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, berazam itu maksud kita harus berterusan. Tidak ada yang kita berhenti dalam melakukan sesuatu. Perihal yang kedua, kata kerja. Telema ini adalah telemata. Oke, telemata dalam kata kerjanya. Dan bermaksud, ada dua maksud. Kalau kita alih kepada kata kerja kehendak ini, yang pertama adalah bersemangat melakukan. Oke, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita harus bersemangat melakukannya. Kalau kita kurang melakukan sesuatu dan kurang bersemangat, maksudnya kita ini tidak bersemangat melakukan kehendak Tuhan. Harusnya berterusan. Dan yang kedua adalah kita melakukan sesuatu itu, kehendak Tuhan itu dengan ceria melakukannya. Oke? Dengan ceria melakukannya. Kalau kita tidak ceria, bagaimana? Bagaimana kehidupan kita itu Tuhan itu sangat menyayangi kita, seperti yang berlaku dengan Raja Daud. Kenapa Raja Daud berkenan di hati Tuhan? Ini satu persoalan kita. Kenapa? Sebab kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22 berkata begini, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku adalah Raja Daud ini. Ini yang didekut dalam buku Kisah Para Rasul 13 ayat yang 22. Kenapa Tuhan masih berkenan menyayangi, menerima Daud? Sebab, saya ulang lagi, sebab Raja Daud melakukan kehendak Tuhan. Masih ingat tadi perkataan-perkataan yang kita belajar? Sebab dia melakukan kehendak Tuhan, dia melakukan itu dengan sukarela, dia melakukan sesuatu itu dengan penuh nasihat Tuhan, dan dia menjadi penasihat kepada orang lain. Dan dia mempunyai azam berterusan dalam hidupnya tanpa dia berhenti. Dan kata kerja yang kita belajar tadi, kita melakukan sesuatu itu dengan penuh bersemangat. Dan juga kita melakukan sesuatu itu dengan penuh ceria. Supaya kita supaya kita diterima Tuhan dengan seikhlas hatinya. Dengan kehendak Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Apakah dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh Daud? Kenapa dia sangat dicintai oleh Tuhan? Mari kita lihat dosa-dosa dan kesalahannya yang direkodkan di dalam Alkitabiah. Raja Daud ini, kalau kita lihat dalam 2 Samuel, pasal 11 ayat 3, dia mengambil seorang, istri orang. Mengambil istri orang yang bernama siapa? Istri orang itu, Batseba. Dan kepunyaan si Uriah, seorang tentera yang dimana berperang berhabisan untuk negaranya. Dan Raja Daud merupakan perancang utama juga, dimana dia telah merancang untuk membunuh Uriah, untuk dia mengambil istrinya Batseba. Di medan perang dia telah merancangkan supaya meletakkan Uriah itu di hadapan, supaya Uriah itu dibunuh. Dia adalah mastermind untuk pembunuhan di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-15. Dan juga apa yang kita lihat di dalam keluarga Raja Daud ini, berlaku pembunuhan di dalam keluarganya. Absalom telah membunuh Amnon. Karena apa yang berlaku dengan Amnon, adiknya, saudaranya, dalam 2 Samuel 13 ayat 30, karena Amnon telah memperkosa adik tirinya yang bernama Tamar. Oke. Dan juga kita lihat kesalahan-kesalahan Raja Daud ini direkod dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 18. Karena Daud sudah lupa, sudah lalai. Dia tidak melarang orang Israel dalam penyembahan bahala. Begitu banyak bahala telah didirikan pada zaman itu. Dan juga yang terakhir, dia tidak pernah lagi berterima kasih dengan Tuhan. Dia sudah lupa berkat Tuhan dalam hidupnya.
Ini yang kita lihat dalam kehidupan Raja Daud. Namun demikian, Daud menyesal akan dosa-dosa dan kesalahannya. Kita boleh lihat di dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 18. Dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 18 mengatakan Raja Daud mengarahkan pembinaan rumah Tuhan dilakukan untuk orang-orang di Yebus. Kita boleh lihat di dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 18. Bagaimanapun hina sekalipun Raja Daud, Tuhan menerima pendapatan beliau karena beliau ikhlas. Dan ini bermula dalam buku Mazmur. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, pasal 41. Oke, dalam pasal 41 ayat yang 3. Ini merupakan pertama kali di mana penyesalan Daud itu nampak di dalam buku Mazmur 41 ayat yang ketiga yang berbunyi begini. Saya akan baca dalam kitab kita ya. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Oke, dia dalam doa penyembahan dia. Oke, kita melihat bagaimana dia menyesal akan tindakannya. Oke, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Oke, dan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Dan juga di dalam buku Mazmur 103, kalau kita lihat buku yang sama di dalam 103, oke, 103 ayat yang ketiga. Kita lihat yang perkara yang hampir sama berlaku. Dilihat di sini dalam ayat yang ketiga, dikatakan di sini, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Oke, dikatakan Tuhan itu yang mengampuni segala kesalahan dia dan juga yang menyembuhkan segala penyakitnya. Di sini kita melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan bersama-sama dengan semua kita. Kita ini orang yang berdosa. Namun Daud dikatakan dalam Mazmur 41. Bermula dari Mazmur 41 dan seterusnya sampai 103. Kita melihat dalam beberapa chapter di sana. Kita melihat bagaimana Daud itu menyesal dalam semua hal yang telah dia perbuat, termasuk di dalam keluarganya. Oke. Kita lihat dalam beberapa ayat. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita lihat di sana bagaimana Tuhan itu bisa menerima pertobatan orang lain. Kita harus bertobat dari segala hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan duniawi. Kita harus menghindari dan kita harus datang kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, dia berkatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, ini ayat kita dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita lihat Petrus, Simon Petrus ataupun Petrus. Kita lihat dalam series di mana apabila Yesus ditangkap dan hingga dibunuh, dan kita melihat di sana peristiwa bagaimana Petrus menyangkal selama 3 kali. Oke, dia menyangkal 3 kali. Dia tidak mengaku bahwa dia adalah murid-murid ataupun dia merupakan pengikut Yesus. Dia tidak mengaku itu. Dan dia merasa menyesal. Dia menangis apabila melihat Yesus telah apa? Dia telah disalibkan. Dan dia begitu menyesal, menangis dan segala hancur hidupnya. Seperti seorang yang mau membunuh diri sudah. Tetapi dia bertobat dalam hidupnya. Dia memberikan kehidupannya penuh kepada Yesus. Dia menyesal apa yang dia telah lakukan, apa yang dia sebutkan itu dia menyesal. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menggunakan orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan ini, digunakan Tuhan dengan sebaik mungkin. Penyerahan, sukarela dia melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh ceria, penuh yakin, penuh dengan azam melakukan pelayanan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana dia membawa jiwa. Banyak jiwa yang telah dia bawa. Direkodkan dalam kitab ada yang 3.000 dibaptiskan dalam 1 hari. Dan juga dia menyembuhkan banyak orang sakit. Dan juga dia menghidupkan orang yang mati yang bernama Tabita. Nah, kita lihat begitu bagaimana luar biasanya Tuhan menggunakan orang yang berdosa, orang mempunyai kesalahan, tapi orang itu bertobat dan Tuhan boleh gunakannya. Apakah kita boleh melakukan? Ini soalan saya untuk semua kita. Dan juga Paulus.
Kita umumnya kita tahu tentang cerita Paulus, ataupun Paul yang selalu kita dengar dalam Alkitab. Dia membunuh ramai orang Kristen. Tetapi satu peristiwa di Damaskus, dia telah menjadi buta. Dia membunuh banyak orang Kristen, tapi dia bertobat selepas peristiwa itu. Dan kita melihat bagaimana dia boleh menjadi seorang evangelis, penginjil yang terkenal Paulus ini dalam surat-surat dia di dalam Perjanjian Baru. Dan juga si Zekius. Kalau kita lihat Zekius, dia merupakan seorang pemungut cukai dan dia menyesal dalam hidupnya. Dikatakan dalam buku Lukas pasal 19 ayat 7 sampai 10. Dan kita lihat di sana bagaimana seorang pemungut cukai itu dia berkata begini, separuh harta diberikan kepada orang miskin dan sesuatu yang dia peras dari orang dikembalikannya. Di sini dikatakan kalau yang saya melakukan perasan pada orang, saya akan mengembalikan sebanyak 4 kali lipat, 4 kali ganda, dan dikembalikan pada orangnya. Itu merupakan penyesalan dan dia melakukan dengan ceria. Dia melakukan dengan bersungguh-sungguh, dengan niat yang begitu suci, niat yang begitu kudus di dalam hidupnya. Dan yang keempat, Yesus menerima pertaubatan kita secara cuma-cuma. Marilah kita, sebab pertaubatan itu adalah cuma-cuma untuk semua kita. Apakah yang kita dapat pelajari di dalam khotbah kita pada pagi ini? Nomor 1. Yang pertama, cinta ataupun kasih Tuhan itu kekal. Cinta dan kasih Tuhan itu kekal. Jadi, kalau cinta manusia itu selalu yang tidak kekal. Yang kekal hanyalah Yesus Kristus dalam hidup kita. Ya, memang kita suami istri kita kekal cinta kita. Itu yang terbaik dalam hidup kita. Tapi umumnya selalu berlaku apa? Cinta itu penuh dengan kepalsuan. Yohanes pasal 15 ayat 12 mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dan juga seperti aku telah mengasihi kamu. Ini yang dikatakan Yesus. Saling mengasihi. Cinta Yesus itu dia saling mencintai kita. Perkara yang nomor 2 yang kita boleh pelajari adalah janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu pasti dalam buku Yosua pasal 21 ayat 45. Dia berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Dan juga semuanya terpenuhi di dalam bahasa Indonesia yang saya pakai ini. Dan juga direkodkan dalam buku Ulangan pasal 31 ayat 9 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Amin. Ya, ini janji Tuhan kepada kita. Nomor 3, Tuhan menerima pertaubatan kita. Yang ketiga. Dan dalam buku Yohanes pasal 3 ayat 16, ini yang selalu kita dengar. Ada 2 ayat di sini dan satu lagi di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 10. Saya akan baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita ya. Tuhan menerima pertaubatan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Ini yang harus kita ingat. Kita harus menerima Yesus dalam hidup kita. Yang keempat, Tuhan mencintai kita selamanya. Tuhan mencintai kita selamanya jika melakukan segala kehendak-Nya. Ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 yang kita di dalam ayat inti kita. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak-Ku. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ini yang kita lihat. Kalau kita mencintai Tuhan itu dalam hidup kita selamanya, kita harus melakukan kehendak-Nya. Yang kelima, kita diselamatkan oleh kasih Yesus. Dalam pelajaran ini kita harus ingat, kasih Yesuslah yang boleh menerima kita yang berdosa, kita yang melakukan kesalahan-kesalahan. Hanya Yesus boleh mengampuni dosa-dosa kita. Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini merupakan yang terbesar untuk kita. Kita tidak boleh diselamatkan oleh sesiapa-siapa,
tetapi kita boleh diselamatkan oleh kasih Yesus. Dan kita harus ingat dalam pelajaran kita tadi, kita ada menyebut tentang telema. Telema ataupun kata nama yang kita pelajari dari kehendak. Biarlah kita sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan banyak kesalahan, tapi ingat, kita harus berbalik kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Dan Tuhan pastinya akan mencintai kita dengan sedalam yang mungkin. Dan kita pastinya kalau kita dalam telema, kita harus melakukan kehendak Tuhan itu secara sukarela. Kita harus memberi nasihat kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan kita harus menerima nasihat daripada Alkitab itu. Itu sangat penting. Dan ketiga, kita harus ada azam. Berazam dalam hidup kita untuk terus maju ke hadapan, jangan ke belakang, ke depan. Sesiapapun dalam hidup kita tidak boleh menghakimi kita dalam hidup kita. Yang boleh menghakimi kita manusia hanyalah Yesus Kristus, Allah kita. Dan kata kerja telemata, jangan kita lupa. Dan kita harus juga bersemangat. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita harus bersemangat melakukannya. Jangan kita stuck, ataupun kita stagnan, kita tidak berterusan. Oh, di sini cukuplah saya, sudah comfort zone saya. Tidak boleh. Kamu harus berazam sesuatu yang kita harus capai tahun ini, saya mau ini lagi tahun depan. Mungkin tahun ini kita boleh membaca Alkitab Perjanjian Lama. Next year saya akan habiskan dalam Perjanjian Baru. Ini contohnya. Kita harus berazam dalam hidup kita. Kalau di sebelah kanan kita kuat, sebelah kiri kita mungkin lemah dalam kehidupan rohani kita. Perbaikilah tahun ini, sebelah kiri ini, supaya kita sama-sama kuat dalam hidup kita. Supaya kita melakukan sesuatu itu dengan ceria dalam hidup kita. Ini dalam kata kerja telemata. Melakukan sesuatu itu dengan ceria. Selalu ceria dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau kita mau mencintai Yesus selamanya, kita harus ceria dalam hidup kita. Dan apapun yang dituntut oleh Tuhan, kita harus sentiasa ceria melakukannya. Melakukan kehendak Tuhan itu akan menjamin seperti Raja Daud. Dia akan berkenan di dalam hidup kita. Banyak perkara yang kita harus ingat. Kalau saya baca lagi dalam ayat inti kita, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Dia katakan di sini, aku telah mendapat Daud bin Isai. Yesus mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Dia telah menemui seorang yang spesial ini, yaitu Daud. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan ayat inti ini menyatakan, orang yang melakukan kehendak Tuhan itulah orang yang apa? Berkenan di hati Tuhan. Apakah kita ini berkenan di hati Tuhan? Dan kita harus belajar. Pada Sabat ini, kita harus ingat perkataan telema. Telema. Dan satu lagi telemata, kata kerjanya. Dan semua ini harus ada dalam hidup kita. Supaya kita boleh apa? Dikatakan dalam ayat ini, supaya kita boleh berkenan di hatinya. Apa yang berlaku kepada kisah yang kita lihat tadi, banyak yang boleh menjadi pelajaran kita. Kita bercinta di dunia ini, ada yang betul, ada yang tidak betul. Tetapi cinta Yesus akan selamanya kepada kita yang mengikut kehendak-Nya. Dia akan mencintai kita selama-lamanya dalam hidup kita. Semoga Tuhan terus memberkati kita pada hari Sabat ini. Semoga dalam siaran ini juga kita akan sama-sama diberkati oleh perkataan Tuhan pada pagi ini. Semoga Tuhan terus memberkati semua umat kita di PAH, Penang Adventist Hospital. Saya mendoakan terbaik untuk semua kita di sana. Tuhan memberkati kita supaya kita boleh berjumpa di masa yang lain. Shalom, haleluya, happy Sabbath. Tuhan memberkati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. 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 Tuhan memberkati kita semua. Amin untuk khotbah yang kita dengar sebentar tadi. Mari kita sambut khotbah tadi dengan menyanyikan lagu penutup kita, Ajaib Engkau. Oh Tuhanku, bila aku memandang alam luas ciptaan tangan-Mu, lihat langit ajaib segala bintang, seluruh alam kulihat kuasa-Mu. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib
Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku